warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Perkenalkan, saya Rina Puspita, sarjana sains terapan, Magister Kesehatan. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi Teknologi Bandara Politeknik Sinatrada Semarang. Dan kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kaitannya dengan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, itu mata kuliah promosi kesehatan. Dengan beban kredit semester sebanyak 2 SKS. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen pada tahun 2025 dalam kunjung kerja dan dharma perguruan, khususnya dalam aspek pengajaran. Sebelumnya saya akan menjelaskan kaitannya dengan mata kuliah promosi. Teknik pengajaran yang saya gunakan pada mata kuliah promosi kesehatan ini adalah menggunakan metode delivery, interaction, and assessment. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar promosi kesehatan, pendekatan komunikasi kesehatan, perubahan perilaku, media promosi kesehatan, hingga strategi intervensi kesehatan yang relevan di lingkungan pelayanan. Mahasiswa diberikan kemampuan menyusun perencanaan dan mengimplementasikan promosi kesehatan berbasis bukti dan kebutuhan masyarakat. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa terampil menjelaskan konsep, prinsip, dan tujuan promosi kesehatan. Yang kedua, mahasiswa terampil menganalisis faktor determinan perilaku kesehatan masyarakat. Yang ketiga, mahasiswa terampil merancang strategi komunikasi dan media promosi kesehatan. Yang keempat, mahasiswa terampil menyusun program promosi kesehatan sesuai dengan konteks pelayanan darat. Yang kelima, mahasiswa terampil mengevaluasi hasil pelaksanaan promosi kesehatan secara sistematis. Sistem pembelajaran dan materi yang akan dipelajari selama 1 semester akan disampaikan pada awal. Dilanjutkan dengan perkenalan, bertujuan untuk membangun keakraban dengan mahasiswa, dan saya membuka diri dengan diskusi apapun itu bentuknya terkait dengan perkuliahan dalam bentuk diskusi. Di mana dalam diskusi, saya akan lebih memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk belajar lebih serius. Berikut akan dibahas kontrak perkuliahan, membuat kesepakatan dengan mahasiswa terkait dengan proses perkuliahan yang akan dilalui selama 1 semester. Bersama versi dan mencoba mengetahui permohonan masing-masing mahasiswa terkait mata kuliah promosi kesehatan dengan memberikan pertanyaan spontan terhadap. Pada pertemuan pertama, materi yang akan disampaikan merupakan acuan rencana pembelajaran. Pertemuan kedua membahas tentang konsep dasar promosi kesehatan. Pertemuan ketiga membahas tentang teori.
dari pertemuan yang kemarin, ada yang masih ingat kita bahasanya mengenai apa? Tentang prinsip dasar. Oke, baik. Kalau secara keseluruhan berarti tentang konsep dasar promosi kesehatan. Oke, baik. Untuk hari ini temuan keempat, kita akan membahas tentang pokok bahasanya adalah strategi promosi kesehatan. Ya. Nah, kenapa lulusan dari D3 Teknologi Bandara harus mempelajari tentang strategi promosi kesehatan? Salah satu tujuannya yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa terampil menjelaskan tentang strategi promosi kesehatan. Karena salah satu tugas dari teknisi pelayanan darah adalah memberikan edukasi, edukasi tentang donor darah. Setelah edukasi tentang donor darah, hasil akhir yang ingin dicapai apa? Wah, oke. Sebelum pelestarian donor, seleksi dan rekrutmen. Ya, berarti kan kita sangat membutuhkan tentang strategi untuk promosi kesehatan supaya apa yang kita targetkan atau apa yang kita sasar bisa terrekrut. Donor darah yang sukarela atau donor darah yang bagaimana? Sudah. Baik. Ya, ini untuk minggu lalu kita telah bahas tentang konsep dasar promosi kesehatan. Oke, baik kita masuk dalam materi, yaitu kaitannya dengan strategi promosi kesehatan. Ada tiga strategi yang bisa kita kerjakan pada saat akan melakukan promosi kesehatan. Yang pertama adalah pemberdayaan dan advokasi. Ada di sini yang sudah pernah mendengar kata pemberdayaan. Oke, Adini? Oke, pemberdayaan. Oke, baik. Nanti akan dijelaskan satu persatu dalam PPT yang akan saya tampilkan. Kemudian yang kedua adalah bina suasana atau kemitraan. Yang ketiga, gerakan masyarakat. Baik, dari masing-masing tentu kita tidak akan bisa paham kalau belum mengetahui tentang definisi. Ya, jadi kita bahas satu-satu kaitannya dengan definisi dari masing-masing strategi tadi. Yang pertama adalah pemberdayaan. Pemberdayaan adalah upaya membantu atau memfasilitasi. Contohnya tadi, misalnya kita memberikan promosi kesehatan, edukasi kaitannya tentang donor darah. Karena tidak semua masyarakat mengetahui tentang donor darah, khususnya yang sukarela. Ya, ada isu yang berkembang di masyarakat bahwa ketika masyarakat membutuhkan darah harus membayar. Padahal ketika saya berdonor, saya tidak mendapatkan imbalan apapun. Itu kan salah satu yang berkembang di masyarakat. Padahal tidak seperti itu. Ya, yang ketika ada yang membutuhkan darah, darah itu kan tidak langsung diambil dari tubuh seseorang, langsung diberikan kepada pasien. Tetapi membutuhkan proses. Betul? Ini sudah praktikum ya di laborat ya. Oke, nanti sudah memahami kenapa pemrosesan itu membutuhkan biaya. Ya. Oke. Memfasilitasi dia atau pasien atau masyarakat sehingga memiliki pengetahuan tadi, sehingga yang persepsinya salah menjadi benar. Nah, ini salah satu tugas dari tenaga kesehatan, khususnya adalah teknisi layanan dan kemudian yang kedua adalah advokasi kesehatan. Advokasi boleh dikatakan kaitannya dengan pendekatan kepada para pimpinan. Pimpinan itu yang disebut dengan pimpinan dari mereka yang memiliki jabatan. Ya, memiliki jabatan. Kenapa?
minta ya untuk apa namanya istilahnya membuat aturan yang baku supaya masyarakat itu mau mengikuti. Ya, contoh misalnya untuk apa namanya untuk donor darah itu harus ada syaratnya. Walaupun donor darah sukarela. Ya, syaratnya apa? Darah yang diberikan harus bersih dan sehat. Kalau itu tidak diatur, maka pendapat dari masyarakat, saya sudah dengan senang hati, dengan sukarela mau berdonor, tetapi kok ditolak, ya kira-kira nanti seperti apa? Pasti tentang isu yang negatif. Dan karena apa? Karena aturannya tidak ditetapkan. Tapi ketika kita ada aturan pasti, ketika ada isu yang berkembang yang negatif, kita sampaikan aturan yang eh, kemudian yang ketiga adalah bina suasana. Bina suasana adalah upaya menciptakan suasana kondusif untuk menunjang pembangunan kesehatan sehingga masyarakat terdorong. Yang disebut dengan bina suasana itu seperti apa? Pernah dengar tentang kursus latihan salah satu contohnya. Dan terakhir adalah gerakan masyarakat. Nah, ini gerakan masyarakat adalah pemberdayaan. Ya, hampir sama dengan pemberdayaan. Jadi, yang kesadaran yang tumbuh dengan sendirinya dari masyarakat. Tujuan kita adalah merekrut donor darah sukarela. Kalau sukarela itu berarti dengan senang hati. Kecuali kalau donor darah ganti. Kalau donor darah ganti itu ada imbalannya. Jadi kita tidak bisa promosi, tinggal cari orang aja yang ibaratnya mau dibayar kalah atau membutuhkan imbalan itu kita sudah dapat. Tapi kalau donor darah yang sukarela itu kita harus melakukan pendekatan dengan menggunakan strategi promosi kesehatan. Oke, nah ini penjelasan beberapa metode yang sesuai dengan budaya masyarakat. Oke. Salah satunya topik politik. Topik politik kalau tadi misalnya ada kepentingan dan kita datangi beliaunya dengan kita membawa sebuah program. Atau misalnya kita mengadakan donor darah di lingkungan setempat. Kita harus izin hadap kalau di kampung ya berarti di RT, RW, kelurahan. Ya, kalau di instansi berarti kita harus menghadap pengajuan kepada pimpinan instansi tersebut. Dan kesulitan media dan kumpulan atau asosiasi. Oke, dari beberapa yang sudah kita bahas sampai di sini aja itu mau ditekan dulu. Ada video kita ada sebelum saya bina suasana. Nah, untuk bina suasana saya sampaikan tadi contohnya adalah latihan. Ya, latihan kalau di teknisi pelayanan daerah itu untuk merefresh keilmuannya itu ada latihan pada rumah sakit, ya, dan latihan misi darah itu yang diadakan oleh asosiasi profesi. Nah, keunggulan dari teman-teman yang kuliah di teknisi darah, kita memiliki apa namanya asosiasi ya atau berdasarkan adalah lembaga yang nantinya bisa melindungi setiap kegiatan
yang dilakukan oleh teknisi layanan darat. Oke, berikutnya dari materi yang saya tampilkan, saya akan memberikan penugasan. Tugasnya adalah tugas itu membuat rangkuman dan presentasi. Oke, dari penjelasan yang saya sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Oke, silahkan Rehan. Ya, oke. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Rehan. Sangat luar biasa ya. Ya, karena kita berbicara tentang lobby politik atau apa yang kita tawarkan, pasti ada yang di dalamnya ada MOU atau bentuk kerjasama. Ya, kerjasama antara kalau kita teknisi pelayanan daerah itu berada di bawah naungan TNI, ya. Terus instansi yang kita tuju, contohnya katakanlah kita mau masuk ke dinas pendidikan. Nah, sasaran kita adalah donor darah sukarela. Salah satunya adalah remaja yang sudah memenuhi syarat secara umur, ya, untuk berdonor darah. Contoh salah satu adalah ke dinas pendidikan. Apa yang bisa kita tawarkan kepada dinas pendidikan bahwa kalau ada siswa yang dengan sukarela berdonor darah, ya, situ kita tawarkan yang pertama adalah status kesehatan dari remaja tersebut akan terpantau secara teratur. Ya, karena apa? Donor darah itu kan 2 bulan sekali. Ya, dan di dalamnya untuk syarat donor darah itu ada kesehatan secara keseluruhan. Ada pemeriksaan tensi, pemeriksaan hemoglobin, yang itu menjadi indikator, ya, indikator salah satu untuk bisa mengetahui adanya kelainan yang ada di dalam tubuh. Nah, itu satu yang bisa diterima oleh siswa, ya. Kemudian yang kedua adalah selain kita berdonor darah, kita juga memiliki komunitas. Nah, komunitasnya apa? Ketika kita sudah cukup donor, maka di situ akan ada komunitas donor darah sukarela yang rutin. Nah, ketika kita punya komunitas ini kan komunitas yang positif ya. Karena apa? Ketika kita berdonor, tujuannya kita adalah sosial. Kita membantu secara sukarela, tidak membeda-bedakan. Nah, salah satu keuntungannya lagi adalah kita memiliki komunitas yang positif. Jadi, apa yang kita kerjakan kesehariannya, kita selalu diimbangi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Beberapa bisa diambil keuntungan dari ketika kita melakukan donor darah sukarela. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Saya ingin ditanyakan lagi, silakan. Oke, Andi. Oke, ya baik. Ada pertanyaan yang kedua, yaitu ketika tentu kalau sudah menjadi teknisi pelayanan daerah, ya berarti kan sudah bekerja dan nanti sudah menjadi anggota asosiasi profesi. Kira-kira bagaimana nih teman-teman bisa mengaplikasikan tentang strategi promosi kesehatan yang kaitannya dengan bina suasana. Ya, di situ ada banyak macamnya yang bisa dikelola oleh teman-teman ataupun nanti diikuti. Ya, karena sebagai teknisi itu kan bukan berarti kita yang mengadakan bina suasana atau kita yang bisa mengikuti. Salah satu contoh yang sudah dikerjakan oleh teman-teman yang di teknisi bandara adalah satu, misalnya mengikuti latihan. Itu kan ada kesempatan tuh
tapi diberikan kesempatan untuk merefresh ilmu, karena ilmu itu kan sifatnya berkembang. Ya, jadi teman-teman bisa mengikuti kegiatan pelatihan. Contohnya adalah pelatihan tentang teknisi pelayanan daerah. Macam-macam jenis pelatihan. Itu contoh yang bisa diaplikasikan ketika nanti teman-teman sudah menjadi anggota asosiasi profesi. Sudah disebut menjadi teknisi pelayanan daerah. Itu. Terima kasih. Lagi yang ditanyakan? Oke, silakan Grace. Oke. Untuk penugasan, karena penugasannya setiap minggu itu kan ada penugasan ya, jadi paling lambat di akhir minggu ini tugasnya Grace kelompok. Untuk tugas kelompok silakan anggotanya kalian memilih sendiri dan satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Cukup? Baik, kalau cukup, saya kira untuk pertemuan siang hari ini saya cukupkan sekian dan terima kasih untuk kerjasamanya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan bisa diterapkan ketika nanti teman-teman sudah menjadi seorang teknisi pelayanan daerah. Baik, saya akhiri untuk pertemuan siang hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari saya. Dan terima boleh ini nanti nama berarti ya bulan harus tadinya apakah ada rasa demam sedang obat-obatan apakah sedang oke baik untuk selanjutnya bisa ke ruangan agak sekian video pembelajaran untuk PDD UKT PT Bidang Pengajaran. Saya ucapkan seluruh sivitas akademika Politeknik Bina Negara Semarang dan panitia sertifikasi dosen tahun 2025 ucapan terima kasih yang setinggi. Assalamualaikum. Menjadi lembaga pendidikan terkemuka yang berkualitas, profesional, mengabdi pada kemanusiaan, dan dicintai masyarakat, Politeknik Bina Terada Semarang menjadi pilihan tepat untuk putra-putri Anda. Dilengkapi fasilitas dan tenaga pengajaran handal dengan 3 program studi unggulan. Program studi teknologi payudara, program studi rekam medis dan informasi kesehatan, program studi teknik elektromedik. Dibina langsung oleh PMI Kota Semarang, lulusan Polbitrada tersebar sampai ke penjuru negeri. Mari, kuatkan tenaga kesehatan nasional dan pastikan masa depanmu bersama Politeknik Bina Terada Semarang.